Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ijlal Faiz. Hari ini saya akan membawakan materi pelajaran tentang komunikasi massa. Kedepannya harapan saya agar kita semua bisa memahami apa sih itu komunikasi massa. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian komunikasi massa. Nah, menurut John Bittner itu, pengertian komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan atau dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Nah, bisa kita lihat juga di sini ada foto dari John Bittner itu sendiri. Lalu, selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi massa. Nah, jadi menurut Astrid S. Susanto, ciri-ciri komunikasi massa itu ada 4. Yang pertama, komunikasinya ditujukan kepada mereka yang tidak dikenal. Yang kedua, bersifat heterogen. Yang ketiga, menggunakan media massa, tetapi juga bisa tanpa media massa. Lalu yang keempat, sasaran yang dicapai adalah mereka yang tidak menerima pesan pada tempat yang sama, tetapi tepat pada saat yang bersamaan. Lalu ada ruang lingkup komunikasi massa. Nah, ruang lingkup komunikasi massa itu terbagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama ada pandangan klasik, yang kedua ada pandangan modern. Nah, jadi yang kita bahas pertama itu pandangan klasik dulu ya. Pandangan klasik menurut Devlor dan McQuail, jenis-jenis komunikasi massa yaitu yang pertama ada surat kabar, yang kedua ada majalah, yang ketiga ada radio, yang keempat ada TV, yang kelima adalah film. Nah, jadi juga bisa kita lihat gambarannya itu di situ di samping yang ada gambarnya itu adalah pandangan klasik atau bisa jenis-jenis komunikasi massa yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, lalu seperti yang kita tahu zaman semakin berkembang dan kita juga sedang berada di zaman yang modern. Komunikasi massa itu ruang lingkupnya juga mengalami perubahan, terutama dengan medianya. Nah, media yang kebanyakan dipakai sekarang adalah yang pertama media sosial, kedua media online, yang ketiga ada internet. Lalu ada elemen atau komponen komunikasi massa. Elemen atau komponen komunikasi massa ini ada 6, teman-teman. Yang pertama ada komunikator tentunya. Apa itu komunikator? Komunikator melakukan sesuatu. Biasanya mereka itu memuat berita, menjadi penyiar, dan presenter. Adalah menjadi tanggung jawab lembaga atau medianya di mana ia bekerja. Yang kedua, elemen komponen komunikasi massa itu juga pastinya memiliki pesan. Apa sih pesan itu? Pesan adalah sesuai dengan karakteristik informasi. Pesan dalam komunikasi massa yaitu bersifat umum, teman-teman. Umum dan terbuka. Maka pesan tersebut harus diketahui oleh semua orang atau khalayak. Pesan atau informasi yang disampaikan oleh media massa pada umumnya diusahakan bersifat objektif, aktual, lengkap, dan seimbang. Tentu saja, karena yang dituju adalah massa atau banyak orang. Jadi di mana-mana kita itu harus bersifat objektif. Lalu yang ketiga ada media. Nah, tentu harus ada media. Apa itu media? Media yang dimaksud dalam komunikasi massa yaitu media yang memiliki ciri khas dan mempunyai kemampuan untuk memikat perhatian khalayak secara serempak dan secara serentak. Nah, jadi seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ada ruang lingkup komunikasi massa yang biasanya dipakai oleh media. Nah, di situ adalah media mana sih yang paling mencuri perhatian khalayak secara serempak dan secara serentak. Nah, seperti yang kita tahu, kalau sekarang itu kan kebanyakan kita menggunakan new media, yaitu ada media sosial, media online, dan ada internet. Lalu, elemen komponen komunikasi massa yang keempat tentu harus ada khalayaknya. Apa itu khalayak? Khalayak adalah yang dituju komunikasi massa atau sejumlah besar khalayak disebabkan jumlah khalayak yang sangat besar
yang justru bersifat anonim dan heterogen. Maka sangat penting bagi media untuk memperhatikan siapa sesungguhnya halayak itu. Tentu saja karena seperti yang kita tahu, suatu perusahaan itu jika ingin menyampaikan pesan secara massal itu harus mengetahui halayaknya dulu. Karena seperti yang disebutkan di situ, halayak itu kebanyakan adalah bersifat anonim dan heterogen. Jadi kita harus tahu dulu siapa sih sesungguhnya halayak yang kita tuju itu. Lalu yang selanjutnya ada filter. Apa sih filter itu? Filter itu biasanya digunakan kepada penyampai pesan karena seperti yang kita tahu tadi, halayak itu kan bersifat heterogen dan juga anonim. Jadi perlu sekali itu pesan yang akan disampaikan itu harus disaring karena kita tahu juga mereka ini yang akan mendengarkan pesan dari kita ini berada ini latar belakangnya itu berbeda-beda. Seperti latar belakang sosialnya berbeda, latar belakang ekonominya berbeda, pendidikannya berbeda, agamanya juga berbeda, lalu usianya juga berbeda, bahkan budayanya bisa berbeda-beda. Maka pesan itu harus disaring. Lalu yang keenam ada umpan balik. Apa sih umpan balik itu? Umpan balik adalah sebagai kontribusi atau pemberian masukan bagi komunikator mengenai pesan-pesan yang telah disampaikan atau didistribusikan kepada halayak. Nah, ini seperti semisal kita sedang berkomunikasi, tentu kita akan mengharapkan feedback. Nah, apa itu feedback? Feedback itulah yang dinamakan umpan balik. Jadi, kita juga ingin tahu nih sebagai penyampai pesan, apa sih yang kurang, misal ada yang kurang, apa sih yang kurang. Jadi kita itu butuh umpan balik sebagai penyampai pesan. Lalu ada fungsi komunikasi massa. Yang pertama itu ada fungsi pengawasan, yaitu apa itu fungsi pengawasan? Fungsi pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Lalu yang kedua ada fungsi korelasi. Apa itu? Yaitu adalah berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan tersebut. Lalu ada fungsi pewarisan sosial. Apa itu? Nah, fungsi pewarisan sosial itu transmisi warisan sosial itu dari suatu generasi ke generasi. Nah, semua pengertian tadi itu adalah pengertian disampaikan oleh Harold Laswell. Nah, juga terlampir gambarnya di situ ya teman-teman. Bisa kita lihat itu adalah sosok Harold Laswell. Lalu ada juga nih fungsi komunikasi massa selanjutnya, yaitu ada fungsi komunikasi massa bagi individu. Yang pertama sebagai pengawasan atau pencarian informasi. Yang kedua fungsi pengawasan diri. Yang ketiga fasilitasi dalam hubungan sosial. Yang keempat substitusi dalam hubungan sosial. Yang kelima membantu melegakan emosi atau afeksi. Yang keenam sarana pelarian dari ketegangan dan keterasingan. Lalu yang ketujuh yang terakhir sebagai bagian dari kehidupan ritual rutin. Nah, fungsi komunikasi massa bagi masyarakat juga ada nih. Yang pertama adalah sebagai pengawasan lingkungan. Yang kedua fungsi korelasi sosial. Yang ketiga fungsi sosialisasi. Yang keempat fungsi hiburan. Lalu yang kelima memberikan atau mengukuhkan status sosial. Lalu yang terakhir ada memperkokoh norma-norma sosial. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi komunikasi massa menurut transmisi budaya. Nah, fungsi transmisi budaya ini adalah kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang suatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit diubah. Bentuk-bentuk transmisi budaya itu meliputi apa sih? Nah, yang pertama itu ada akulturasi, ada sosialisasi, dan ada enkulturasi. Nah, lalu ada fungsi komunikasi massa yang sebagai fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Nah, sebagai ini juga teman-teman, komunikasi massa itu bisa membuat atau melawan kekuasaan dan kekuasaan represif. Apa itu pengertiannya?
Langsung saja saya bacakan. Dalam hal ini, komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan yang represif. Yaitu contohnya adalah contoh melawan kekuasaan seperti gempuran pemberitaan media massa terhadap kebijakan pemerintah yang nyeleneh, seperti misalnya kebijakan menaikkan harga. Nah, jadi komunikasi massa itu bisa saja menyerang pemerintah tentang suatu kebijakan yang tidak bisa kita terima, misalnya seperti itu tadi, kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Lalu bisa juga nih teman-teman sebagai fungsinya menggugat. Apa itu fungsi menggugat? Fungsi menggugat di sini dimaksudkan sebatas hubungan trikotomi, yakni antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Dalam kaitan ini pula, secara ideal, ketiga komponen tersebut secara bersama-sama seiring sejalan saling memberikan kontribusi yang bersifat positif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.